orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Senang aku di hari yang baru, terberkati banget loh. Senang sekali siapa yang suka dengan live streaming ini. Siapa yang sudah mengalami kebaikan cinta kasih Tuhan. Saya. Silakan di-share sebanyak-banyaknya, diposting ulang, dibagikan, di-subscribe, di-like channel Medsos Passion di Simon. Anda berarti sudah mendukung pelayanan Pastor untuk terus mensiarkan kabar baik Injil agar banyak orang yang terberkati. Saat seperti ini di pagi, di waktu kita menyembah Tuhan adalah saat yang terbaik. Saat yang paling indah untuk kita datang memuji Tuhan Yesus. Ucap terima kasih ya kepada Ibu Janita Rusli yang memberkati Pastor Kaos ini. Saat indah ku berhadapan denganmu ya Tuhan. Ini waktu saat yang kami sangat rindukan, sakral banget. Memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu atas kami semuanya. Saat indah
ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hadiratmu, menikmati kasih anugerahmu. Ya Tuhanku, Tuhan Yesus, jiwaku haus dan selalu rindu untuk bersama-sama dalam hadirat-Mu. Seperti tanah yang kering dan tiada berair, demikianlah hatiku rindu memandang tempat kudus-Mu, sambil menyaksikan kekuatan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu di tengah dunia ini dalam pelayanan. Hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih
anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih banget buat jamahan-Mu. Anugerah-Mu melimpah-limpah atas hidup kami. Ketika rame-rame, anugerah-Mu Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Siapapun Anda dan saya, muda tua, ganteng, cantik, semua kita anugerah Tuhan. Saudara diberkati, sehat, keluarga yang baik, anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita jago, hebat, tidak adalah ban jago. Semua only by grace. Pujian ini akan mengingatkan setiap insan bahwa semua ada karena kebaikan Tuhan Yesus saja. Amin. Amin. Ketika rame-rame, amin, 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 amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku diurapinya dan dipakai, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu anugerahnya. Bila aku punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya. Diberikan kepada saya dan Anda semua anugerahnya bagi kita bila semua dipanggil, diurapi, dipakainya jadi berkat. Amin. Mari bersyukur buat anugerahnya yang dilimpahkan, melimpah, limpah. Ketika ramai-ramai, Tuhan Yesus baik. Amin. Bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau diurapinya. Bila kita dapat, itu karenanya. Bila engkau punya, semua daripadanya.
Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi saya. Bila saya melihat semua orang dipakai, diurapi, disembuhkan, semua karena anugerahnya diberikan kepada Anda. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, glory to God. Bila kita diurapi, disembuhkan. Amin. Bila semua Anda jadi saksi, bersyukurlah sebab Tuhan baik untuk selamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Halo Ibu Lili Mama Rimbing, halo Esra, halo Lilian Ibu terkasih, Leni, ada Johanna di sana, ada Elin, ada Glory, ada Verson, ada Evra, ada Ciara, dan ada Kakak Chelsea, dan ada request itu pujian yang juga Pastor akan bawakan, yaitu jangan tukar Yesus dengan apapun juga, jangan jual Yesus. Ayo, siapa yang rindu untuk terberkati dengan pujian ini? Saya mau lihat dulu mana adakah yang rindu. Kalau tidak ada, enggak usah dah kalau gitu. Oh, saya. Puji Tuhan. Ketik rame-rame, saya mau setia. Ketik rame-rame, saya mau setia. Ketik rame-rame, saya mau setia. Agar pujian ini masuk dalam hati kita dan membakar semangat kita untuk setia sama Tuhan Yesus sampai Tuhan datang jemput kita dalam Shalom. Yuk, saat ini Pastor mau sampaikan firman Tuhan. Habis ini kita mau doa-doa. Bapak Ibu yang terberkati, silakan di-share, silakan kesaksian. Bapak Ibu mau didoakan, silakan siapkan hati. Habis taburan firman, doa-doa. Dan juga saudara mau diberkati air minumnya, minyaknya bisa siapkan sejak sekarang. Kiranya hadir pelayanan ini bisa menjadi berkat kesembuhan, kesehatan, dan keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa yang merindukan akan kesembuhan ilahi. Time for Bible. Yeay. Senang kan? Senang sekali. Halo Ibu Ruth Budiana. Terima kasih banyak ya support dan dukungan, like, komentar hadirnya. Bahkan juga saya melihat memberikan support kepada akun anak saya, Spanik Simon, dan semua yang terkasih yang sudah ikut memfollow akun TikToknya anak Pastor Andi Simon. Ketik aja Spanik Simon ya. Puji Tuhan, biar itu bisa juga kita kasih kesempatan dia boleh melayani lewat media sosial pujian bagi Tuhan sambil belajar. Baik, Bapak Ibu terkasih, kita mau sambut firman Tuhan Yesus dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa minta perlindungan di masa tua. Ya, sebelum Pastor akan bacakan dari kitab Mazmur 71 mulai ayat 1 sampai 9. Saya mau kesaksian dulu. Kemarin sore sampai maghrib, Pastor berkesempatan hadir di Punguan Banjarnahor, Balikpapan. Saya senang sekali, merasa terhormat bisa hadir di pertemuan yang kudus, yang suci, yang hangat, yang terberkati ini. Ya, kepada Bapak Jones Banjarnahor, ya, ini saya senang sekali bisa melayani, ya. Dan kemarin juga ternyata saya diantarin makanannya buat sebentar bekal sarapan habis ini. Dan bukan cuma itu, kami kemarin teleponan malam sekitar jam 7 jam 8 gitu. Setelah selesai kebaktian, mereka sampaikan, Pastor, banyak yang bersaksi, banyak orang yang mengalami kesembuhan, baik kesembuhan secara ilahi maupun secara jasmani. Kenapa? Kami pulang, kami akan berdoa beberapa orang yang didoakan dan mereka mengalami ini pinggang, tulang, encok apa gitu ya, sembuh, sehat. Dan mereka adalah rata-rata saya lihat ada yang opung, ada yang aman gitu ya, yang sudah umur. Benar-benar Bapak Ibu, Tuhan itu nyata hadir di tengah-tengah pelayanan anak-anak yang percaya kepadanya gitu. Bagi orang yang percaya, dia berkata bersyukurlah Tuhan memang nyata. Tapi bagi Anda yang underestimate, yang a priori, emangnya harus ada selalu seperti itu. Ya, saya mau jawab ya bahwa kasih Tuhan yang dicurahkan nyata dalam kebaktian Punguan, kebaktian tengah minggu atau kebaktian rumah, itu memberi semangat baik kita yang melayani maupun mereka yang menerima akan lawatan itu. Jadi jangan kita priori, emangnya harus ada lawatan baru kita semangat. Bukan begitu, janganlah kita berpikir sempit. Tetapi lawatan atau kasih atau kesembuhan itu kan memberi penyemangat kepada opung, aman, ataupun hamba Tuhan, ataupun rumah di mana diadakan ibadah. Bukti kehadiran Tuhan bagi kita yang bersyukur dan percaya. Tapi bagi orang yang underestimate, yang meremehkan, yang tidak percaya, tidak perlu begitu-begitu katanya. Kita datang sama Tuhan dengan segenap hati. Iya betul, kita segenap hati. Tapi kadang-kadang ya ada orang yang mungkin belum sungguh-sungguh gitu. Dengan hadirnya lawatan Tuhan, hadirnya Tuhan seperti pujian tadi, kita itu menjadi semangat gitu. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia mati untuk hapus segala pelanggaran kita dan tebus roh kita ini. Dia hidup selama-lamanya, dan ketika kita melayani kebaktian, ibadah, punguan atau apa saja, komsel, kebaktian minggu, ibadah raya, Tuhan bertahta, benar-benar bertahta di atas kebaktian, ibadah, pujian, kebesaran namanya. Baik, itu sedikit ya. Saya intinya senang sekali bisa hadir di komunitas itu, dan puji Tuhan saya melihat lewat pelayanan ini semakin banyak orang-orang Batak yang cinta Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya akan bacakan hari ini satu bagian dari kitab Mazmur 71 ayat 1-9 ya. Di sini perikopnya doa perlindungan di masa tua.
Saya bacakan Bapak Ibu 9 ayat ini dan selamat mendengarkan ya. Tolonglah ketik Mazmur 1 1-9, lalu setelah ketik ayat itu biar tanda saya bacakan setelahnya. Tolong disiarkan, tolong di-share ayat itu biar banyak orang-orang tua yang khawatir, yang merasa tidak berhasil dalam hidupnya bisa mengerti rencana Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai sampai masa tua dan rancangannya selalu yang terbaik. Saya beri waktu sekian detik, ayo di-share, bagikan, posting ulang, like, subscribe. Silakan. Sama-sama kita terberkati, memberkati, men-share. Sudah? Oke, saya bacakan ya. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus dan selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubuh pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Tuhanku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Garis bawah kata harapanku. Harapan sama Tuhan itu tidak pernah sia-sia dan tidak mengecewakan. Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Tuhan. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Ibuku sudah pulang ke sorga, sudah bersamamu Tuhan. Ini tadi tambahan doaku. Saya lanjut ayat baca. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Inilah doa perlindungan di masa tua. Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekalipun kita sudah ada di umur yang senja, sepuh, hari tua ini, tetaplah mulut kita memuji Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan komplain. Tapi saya muda kok begini begono, saya kok tua kok begini begono. Sudah, dimanapun saudara ada hari ini. Seperti firman Tuhan ayat 8 tadi berkata, mulut kita selalu penuh dengan pujian. Saya mau rindu pujikan pujian ini agar biar setiap kita di masa tua atau sedang menunggu hari tua itu datang, pasti akan datang, kita tetap memuji Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian. Pujian ini mengingatkan setiap kita selalu memuji Tuhan Yesus.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Tuhan perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Tuhan Yesus perlindunganku. Yesus yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan selalu menjadi harapan kita yang pasti. Puji Tuhan. Thank you so much, terberkati banget. Virgo Glory Rita, terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Tuhan Yesus perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Kepadamu, Tuhan Yesus. Amin.
mulutku selalu rindu memuji-muji Tuhan Yesus. Anda juga kan katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin engkau sekarang sedang berkata di umurmu yang tua, kenapa sih Tuhan? Saya melihat banyak orang yang sampai pada tujuannya, tapi mengapa aku hanya masih di sini-sini saja? Istilah kata seperti jalan di tempat begitu. Sementara mungkin kamu melihat teman-temanmu melaju dengan cepat, maju setelah mereka menikah, mereka punya karir, mereka punya pencapaian, sementara Anda merasa tertinggal, terjebak, tidak cukup waktu lagi, merasa lambat, tidak cukup cepat. Tapi Bapak Ibu sekalian, dengarlah kebenaran ini, suara Tuhan untuk hatimu. Apa itu? Ini. Bapak Ibu terkasih, Tuhan itu tidak pernah terburu-buru dengan Anda. Anda dan saya adalah anak-anaknya. Kamu tidak gagal kok. Kalau hari ini, saat ini Bapak Ibu merasa mendidik anak atau sudah banyak umur dan belum sampai pada pencapaian ekspektasi target Anda sejak muda, saya beritahu demi kasih Tuhan, dengar kebenaran ini. Kamu tidak gagal kok. Terus apa dong? Sementara yang lain kayaknya berhasil karirnya, berhasil dalam apa yang dia cita-cita sejak muda. Tapi aku, dengarkan ini. Kamu tidak gagal kok. Kamu hanya disayangi oleh Tuhan dalam ritme waktu yang berbeda dari yang lain. Kamu tidak stagnan kok. Kamu hanya sedang diproses dalam kesunyian waktu yang lebih panjang menurutmu. Karena memang tidak semua pertumbuhan itu perlu dipublish. Karena beberapa hal indah atau proses itu tumbuhnya pelan-pelan ke bawah, ke tanah, sampai menemukan mata air. Sebagian orang menganggap kering, tapi sementara dia sedang bertumbuh kuat di atas, memecahkan batu-batu. Tuhan tidak pernah kecewa dengan langkahmu yang engkau rasa lambat, engkau rasa pelan, engkau anggap belum sampai. Tuhan itu tetap bangga. Dia adalah Bapa yang baik. Jangan ragu akan kasih-Nya. Tuhan akan tetap dekat dengan Anda. Tuhan tetap sabar sebagai Bapa yang baik, menemanimu, mendampingimu, melewati masa-masa tua hari ini. Mungkin kau merasa gagal dari orang lain, seangkatanmu. Tidak. Kalau saudara ingat bagaimana Tuhan berkata kepada Musa. Musa yang Tuhan utus itu bukan masih muda. Waktu umurnya sudah 80 tahun.
80 tahun itu adalah umur anugerah kita yang membaca kitab Mazmur 90 ayat 10. 70 tahun umur manusia, 80 tahun anugerah. Dan Musa dipakai Tuhan di umur anugerah 80 tahun. Tuhan baru utus dia saat usianya 80 tahun. Ia tidak terlambat. Musa tidak gagal. Karena Tuhan memang senang bekerja dengan caranya. Di luar jamnya manusia. Dan yang dunia sebut terlambat seringkali adalah menjadi momen yang paling tepat menurut waktunya Tuhan. Jadi nggak ada terlambat sebetulnya. Yang manusia anggap terlambat, justru itu bisa menjadi momen-momen Tuhan menjadikan waktu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sudah tua, sepuh, umurnya banyak, atau Anda yang mau masuk di hari tua, atau Anda yang punya impian bersama Tuhan, engkau merasa sekelilingmu, engkau merasa stuck dan sebagainya. Sudah, mulai hari ini firman udah datang, doa minta perlindungan hari tua. Jangan lagi malu kalau engkau merasa masih meraba-raba hari ini. Jangan lagi gengsi, jangan lagi minder kalau engkau masih merasa belum yakin dengan arah hidupmu di dunia ini. Jangan lagi engkau merasa putus asa jika engkau merasa belum ada jawaban untuk setiap pertanyaanmu. Tenanglah, karena Tuhan, ya, termasuk juga ada Ibu Sri Suparti yang umur 80 tahun. Tuhan itu punya jawaban buat engkau. Tuhan itu tidak mencintaimu lebih sedikit saat engkau merasa belum jadi siapa-siapa. Tidak berarti cinta kadarnya Tuhan itu berkurang, tidak. Tuhan mencintai engkau sekalipun engkau merasa engkau belum siapa-siapa, engkau belum jadi apa-apa. Bagi Tuhan, oh ini hati Bapa bagi setiap kita. Engkau sudah menjadi manusia seutuhnya yang dikasihinya sejak hari pertama engkau diciptakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bilang, ketik rame-rame, saya dicintai Tuhan. Saya dicintai Tuhan. Berapapun umurmu hari ini, saudara dicintai Tuhan. Tuhan tidak mencintai Anda atas engkau anggap pencapaianmu. Lantas engkau merasa saya kurang mencapai targetku, saya nggak dicintai. Kadar cinta Tuhan tidak berkurang meski engkau merasa engkau tidak mencapai targetmu. Tuhan mencintai engkau hari ini seutuhnya karena Dia adalah cinta itu sendiri. Tuhan juga tidak butuh kamu harus lari mencapai impianmu. Tuhan senang kok Bapak Ibu sekalian, dan bahagia banget saat engkau mau melangkah dengannya. Sekalipun langkah kecil, asal bersama Tuhan, Tuhan itu bahagia. Kalau kamu sedang capek hari ini, kamu sedang letih hari ini, berhentilah sejenak. Jangan paksakan, jangan forsil, jangan engkau habiskan tenagamu. Kalau kamu ingin diam daripada engkau depresi, engkau stres, diamlah.
dan datanglah kepada Tuhan, berdoalah, dan diamlah, aku memelukmu. Tuhan tidak meninggalkan Anda dan saya. Tuhan juga tidak tergesa-gesa untuk harus engkau begini begono. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan tetap berkata, di umurmu berapapun hari ini, apapun pencapaianmu, baik itu besar menurutmu, tidak membuat Tuhan tambah cinta, ataupun engkau merasa gagal pun tidak mengurangi kadar cinta Tuhan. Tuhan mengasihi engkau karena Tuhan adalah kasih, dan sejak hari pertama engkau dikandung ibumu, Tuhan sudah mengasihi engkau. Dan Tuhan berkata, engkau adalah milikku, kata Tuhan. Tuhan berkata, anakku, waktuku bukan tentang kamu cepat. Waktuku tentang aku yang dekat dengan bersama engkau. Dan aku dekat hari ini bukan untuk mendorongmu keras untuk maju, tapi untuk mendampingimu berjalan bersama-sama melewati setiap area kehidupan di masa tuamu ini. Sekalipun engkau sedang merasa hampa, ketahuilah aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Renungan ini siapa yang terberkati? Kalau engkau terberkati, sebarkanlah ini tentang pesan Bapa kepada setiap orang, termasuk mereka di masa-masa tua yang merasa hampa, merasa sendiri. Sebarkan pesan kasih ini biar dunia penuh kemuliaan Bapa di surga. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur. Terberkatilah mereka yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Mereka yang datang dalam live streaming ini dalam kelemahan, dalam kehampaan, firman ini sudah hadir. Firman Bapa kepada kami anak-anak Bapa surgawi. Terisilah setiap hatimu. Mengertilah siapa Anda dalam Bapa, pribadi yang dikasihinya. Puji Tuhan, saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, Oma, Opa, Opung, Aman yang terkasih. Di masa tua ini, jangan engkau habiskan dengan kecewa, jangan habiskan juga dengan kelemahan dan sakit penyakit. Bangkitlah, sehatlah, sembuhlah, bersukacitalah, bersemangatlah, karena ada Tuhan Yesus yang menemani dan mendampingi kita. Bukan hanya nanti di kekekalan saja, tapi masa-masa hari ini Tuhan dekat, dan Tuhan berkata, engkau adalah milik Yesus. Saya berdoa bagi engkau yang sedang lemah tubuh, terberkatilah engkau dengan kekuatan yang baru, sehat-sehat semuanya, dan panjang umur. Khususnya bagi Bapak Ibu yang sedang cari kerja, merintis dalam usaha, ataupun mulai pelayanan, diberkatilah engkau. Tanganmu itu diberkati, sehingga pekerjaan tanganmu berhasil, sukses, dan beruntung. Berdoa bagi keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, diberkatilah kandungan istrimu, diberkatilah keturunan, dan lewat doa-doa ini tidak ada satu keluarga pun yang mandul. Semua diberkati keturunan. Keturunan yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang kudus, setiap kandungan-kandungan yang merindukan keturunan diberkatilah. Saya berdoa bagi Anda yang pertama kali menyaksikan live stream ini, engkau belum kenal Tuhan Yesus, engkau belum terima Tuhan Yesus, saat ini
bukalah hatimu demi Tuhan yang kudus mengasihi engkau, bukalah hatimu dan terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dia menjadi Bapa yang sangat peduli dengan engkau. Bapa yang sudah mengubah saya seorang sampah masyarakat menjadi seperti hari ini. Bapa yang sama juga sanggup mengubahkan hidupmu. Demi nama Yesus, setiap Anda yang terhilang temukan kembali. Setiap Anda yang belum mengenalnya hari ini, buka hatimu. Kasih yang besar itu masuk dalam hidup Anda dan menjadikan engkau ciptaan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu manis, lebih manis daripada madu. Terima kasih ya Tuhan, lawatan-Mu sungguh nyata. Memberkati setiap platform media sosial yang kami pakai untuk mensiarkan Injil. Berkati setiap mereka, jempol-jempolnya yang sudah menyebarkan kabar baik ini ke dimanapun mereka akses link ataupun mereka bagikan. Terberkatilah Engkau ya Tuhan dalam kemuliaan-Mu yang kudus yang suci. Kami mengucap syukur, kami naikkan doa-doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya memberkati air minum dan minyak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Angkatlah dua tangan Anda kalau memegang air dan minyak seperti ini. Sudah? Puji Tuhan. Saya berdoa. Diberkatilah air dan minyak di tangan Anda. Di dalam nama Yesus Kristus. Air yang sudah diberkati, engkau minum, jadi berkat kesehatan, kesembuhan bagi mereka yang meminumnya. Minyak yang diberkati, engkau oleskan, jadi berkat kesembuhan bagi tubuh yang dioleskan. Dalam nama Yesus Kristus, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Puji Tuhan. Saya mau minum. Yang mau temani saya, silahkan minumlah dan jadi berkat. Puji Tuhan. Segernya itu pakai banget sampai muncrat. Iya, Bapak Ibu terkasih, sebelum kita doa berkat, saya mau sampaikan beberapa pengumuman. Ini hari Sabtu ya. Iya, Sabtu 7 Juni. Banyak yang bertanya, Pastor, di Balikpapan kebaktian ada? Ada. Nanti yang tidak ada itu hanya tanggal 6 Juli. Karena tanggal 5 Juli, Pastor pimpin kebaktian dari Istora Papua Bangkit. Itu hari Sabtu. Dan hari Minggu, kalau Pastor sudah mendarat di Makassar, waktunya tidak bisa di Papua Minggu karena ngejar pesawat ke Makassar. Itu dari Jayapura, Makassar 3 jam kurang lebih.
Kalau tanggal 6 Pastor ada di Makassar hari Minggu 6 Juli, berarti nanti khusus 6 Juli yang biasa Pastor di Balikpapan pimpin kebaktian dari Balikpapan. Nanti kalau saya waktunya tidak bisa jam terbangnya kembali ke Balikpapan, maka di mana kota Pastor stay, katakan di Makassar, maka khusus 6 Juli Pastor akan pimpin kebaktian minggu dari kota Makassar. Begitu informasi. Tapi untuk besok tanggal 8, 15 Juni, 22 Juni itu kebaktian dari Balikpapan. Pastor belum ada agenda dan belum juga tergerak untuk pelayanan keluar kota untuk kebaktian hari Minggu. Makasih ya, ada yang memberkati air mineral 330 mili, ada beberapa kotak yang masuk. Kami akan memberkati dan melabelkan nanti tamu-tamu yang hadir hari Minggu, kami akan memberkati kembali. Jadi berkat yang kami terima, kami kembalikan biar jadi ikhtiar ladang bakti, sehingga baik yang memberkati benih itu, benih yang tumbuh subur gitu ya. Ya, update nanti di Makassar di mana? Ya, nanti Bapak Ibu follow akunnya Pastor Andi, TikTok, YouTube, Facebook, salah satunya saja, tidak harus semuanya ya. Tapi kalau saudara di nonton ini mau mendukung YouTube Pastor Andi Simon TV yang sudah menuju 1 juta subscriber, tolong didukunglah baik yang ada di Instagram, Facebook, dan di TikTok. Tolong di subscribe di channel YouTube-nya Pastor Andi Simon TV yang sedang live sekarang ini, yang sudah menuju 1 juta subscriber. Terima kasih ya. Lalu juga tambahan pengumumannya oh ya, besok hari Minggu 8 Juni Teguh, thank you so much. Pastor dikasih paus. Terima kasih. Ada tambahan info sebelum doa berkat. Besok tanggal 8 seperti yang saya katakan, Pastor Andi ada mengadakan komi ya, kasih orang makan ikan. Karena minggu kemarin saya membaca Alkitab, Tuhan Yesus itu sarapan atau Tuhan Yesus suka makan ikan ya. Dan juga besok momen di mana memperingati Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Jadi saya mau mengucap syukur, Roh Kudus sudah dicurahkan dan orang percaya punya kuasa untuk berbuat baik ya, kuasa untuk menolong ya, bukan kuasa caci maki orang, menjelekkan orang, kuasa jatuhkan orang, no, itu kuasa setan. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa menolong, membangkitkan, memberikan semangat ya, menjadi berkat, itu kuasa Roh Kudus ya. Besok spesial nih dalam momentum suasana Pentakosta, Pastor ini mengadakan atau bagi tamu-tamu yang hadir, saya sediakan ikan segar ya. Kalau saudara yang di Balikpapan atau dengar ini mau ikut bagian, ambil silahkan. Saya buka kesempatan BBT bagi tugas, kirimlah ikannya. Hari ini batasnya siang untuk kita olah, besok ya setelah kebaktian. Tamu-tamu terkasih, hore, ada momen makan siang bersama Pastor Andi Simon. Semua tamu-tamu saya undang ya, makan siang bersama Pastor Andi Simon.
setelah kebaktian. Jadi waktu datang pagi kami siapkan snack ya sebelum ibadah, lalu kita ibadah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Setelah itu ada doa-doa kesembuhan, dan kalau ada pembaptisan saya akan membaptis. Setelah itu saya akan sajikan menu lunch ikan, kita makan sama-sama biar semua pulang ke kotanya, balik ke gerejanya semua sehat-sehat, segar-segar, dan juga sukacita. Siapa nih? Saya tanya nih, yang rindu hadir, yang mau datang, mau join besok. Saya. Oh, banyak kasihan di luar kota. Iya, puji Tuhan. Terima kasih kiranya informasi ini. Kalau saudara merasa terberkati, keluarga kerabatmu yang di Balikpapan atau kenalan yang rindu datang besok, kiranya bisa kita meet up ya. Dan juga bisa, saya senang sekali bisa menjadi hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu sekalian, khususnya orang-orang sakit atau orang-orang yang sedang susah. Baik, itu saja tambahannya. Mari saya undang Bapak Ibu angkat dua tangan. Puji syukur, puji Tuhan, masuklah Anda dan saya semua di hari yang baru. Ya, terimalah berkat dari Bapakku di surga atas Anda sekalian. Umur yang panjang, diberkati, sehat, melayani Tuhan. Setialah ibadah, keluar masukmu dalam perlindungan Tuhan Yesus saya juga. Dan apa yang kita kerjakan, baik itu studi, lumbung-lumbung, pekerjaan dan pelayanan, diberkati, diurapi, disertai oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.